Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Apa kabar? Bagaimana hari ini keadaannya? Apakah semuanya sehat? Baik, sebelum kita mulai, ini kan merupakan pertemuan pertama kita. Jadi kita kan belum saling kenal. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu yaitu Geva Ufara. Jadi Ibu dipercaya untuk mengajar di kelas TKJ ini dengan mata kuliah eh, teknik komputer dan jaringan. Ibu harap kita bisa bekerja sama ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah di sini ada ketua? Oh ya, siapa namanya? Oke, baik, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Eh, Mohon maaf sebelumnya, Ibu kan sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang giliran Ibu mengenal kalian. Nah, kita akan di sini ada 18 orang ya. Baik, Ibu akan mengabsen. Nah, di saat Ibu memanggil namanya, tolong eh, sebutkan nama panggilan, nama asal, sama eh, hobi. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, Rahma Fitri Anissa. Baik, kita masuk ke pelajaran ya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sistem operasi server. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah dengar istilah sistem operasi server? Nah, kalau udah, bayang kalian tahu tentang ini. Nah, benar sekali. Nah, jadi sistem operasi server itu adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengolah sebuah server dalam jaringan. Berbeda dengan sistem operasi yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari ini yang ada di laptop sama PC. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang teori dulu ya. Adapun topik yang akan kita pelajari itu pertama ada konsep server dan sistem operasi server. Nah, ada kedua itu ada penggunaan sistem operasi server dan ketiga itu fungsi sistem operasi server. Nah, keempat itu ada cara memilih sistem operasi dan kelima itu ada lisensi server. Nah, yang terakhir itu ada pengenalan pemasangan Linux Debian. Nah, untuk topik yang paling terakhir ini, pemasangan Linux Debian, kita hanya akan melakukan perkenalannya aja dulu karena topik yang terakhir ini merupakan untuk praktikum kita yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu definisi sistem operasi server. Nah, ya ada anak-anak ibu semua ada yang tahu apa itu sistem operasi server? Nggak ada. Oke, jadi sistem operasi server itu adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengolah dan mengatur kinerja sebuah server dalam jaringan komputer. Nah, eh, sistem operasi server ini berbeda dengan sistem operasi yang biasa kita gunakan pada komputer pribadi atau laptop pribadi. Karena sistem operasi server ini memiliki kemampuan yang lebih dalam untuk mengatur layanan jaringan, mengolah pengguna, serta mengontrol perangkat yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Terus sistem ini juga berperan penting dalam memastikan semua komputer klien dapat mengakses data, aplikasi, dan sumber daya secara teratur dan aman. Oke, selanjutnya konsep server dan sistem operasi server. Nah, ada yang tahu nggak server itu apa? Oke, bagus. Jadi server itu adalah komputer yang menyediakan layanan kepada komputer lain atau klien dalam satu jaringan. Nah, jadi server itu menjalankan perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur lalu lintas data, mengontrol akses pengguna, serta mengelola berbagai sumber daya seperti file, printer, database, dan aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu sistem operasi server. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan apa itu sistem operasi server. Nah, jadi sistem operasi server itu adalah sistem operasi yang dirancang untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Nah, sistem operasi server ini memiliki fitur administrasi jaringan, keamanan tingkat tinggi, serta kemampuan untuk menangani banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Dengan adanya sistem operasi server, pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan aman. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem operasi server. Nah, penggunaan sistem operasi server ini
berkaitan sangat erat dengan komputer server dan komputer klien. Karena komputer server ini biasanya memiliki spesifikasi perangkat yang lebih tinggi dibandingkan komputer klien. Karena server komputer server ini harus mampu melayani banyak permintaan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Nah, spesifikasi server ini umumnya mencakup prosesor yang tinggi, memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, serta memori atau RAM yang cukup besar. Nah, selain itu juga server ini harus memiliki keamanan yang baik atau tinggi untuk melindungi data dari serangan atau akses yang tidak sah. Oke, server juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu mengelola lalu lintas data. Yang kedua itu menyediakan layanan bagi klien. Nah, yang ketiga itu mengatur koneksi antar perangkat dalam jaringan. Nah, jadi kalau misalnya server itu nggak ada, nah, jadi sistem jaringan itu tidak akan berjalan secara terpusat dan terkontrol. Oke, selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi server. Nah, sistem operasi server ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sistem ini memungkinkan administrator untuk mengelola server melalui antarmuka grafis atau IUI maupun melalui perintah teks atau CLI. Nah, yang kedua yaitu sistem operasi server bertugas menjalankan berbagai layanan jaringan seperti file server, database server, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada eh, membantu dalam konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak agar sesuai kebutuhan jaringan. Nah, selanjutnya juga ada sistem ini juga menyediakan sistem administrasi terpusat yang memudahkan pengguna pengaturan hak akses serta pemantauan aktivitas jaringan. Dengan demikian, kinerja jaringan dapat dikontrol secara optimal. Okay, next. Nah, selanjutnya itu memilih sistem operasi. Nah, pemilihan sistem operasi server itu sangat menentukan performa dan stabilitas jaringan. Nah, untuk kebutuhan pembelajaran atau skala kecil, contohnya untuk pembelajaran kita ini, kita akan menggunakan sistem operasi yang berbasis open source, seperti Debian. Maaf, berbasis open source seperti Linux, yang sudah sangat memadai. Nah, Linux ini dikenal dengan secara apa itu stabil, aman, gratis, dan juga memiliki dukungan komunitas yang besar. Namun ada juga kebutuhan yang lebih besar, contohnya kebutuhan perusahaan yang besar. Nah, biasanya itu digunakan sistem operasi yang memang dirancang khusus untuk lingkungan enterprise seperti Windows Server, Solaris, IBM, HPUX, eh, atau HPUX. Nah, sistem operasi tersebut memiliki fitur utama tingkat lanjut untuk menangani sistem skala besar dengan tingkat keamanan dan stabilitas yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu lisensi server. Ada yang tahu nggak lisensi server itu apa? Nggak ada. Jadi, dalam memilih sistem operasi server, lisensi itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan loh teman-teman, anak-anak ibu semua. Jadi, sistem operasi gratis seperti Linux itu tidak memerlukan biaya lisensi, sehingga itu cocok untuk pembelajaran dan penggunaan untuk skala kecil. Nah, sebaliknya, sistem operasi berbasis Windows Server. Nah, itu memerlukan lisensi resmi. Karena penentuan lisensi ini biasanya berdasarkan jumlah pengguna atau jumlah CPU yang digunakan pada server. Nah, lisensi berbasis CPU ini biasanya lebih fleksibel karena tidak membatasi jumlah pengguna yang mengakses. Kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari materi hari ini, yaitu sistem operasi server itu dirancang khusus untuk mengolah layanan dalam jaringan. Yang kedua itu server itu membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi dari komputer biasa. Pilihan sistem operasi dan lisensi harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya juga ada dua jenis lisensi. Yang pertama ada open source seperti Linux yang gratis dan ada pula yang berbayar seperti Windows Server. Nah, jadi sekarang sudah paham kan anak-anak ibu semuanya? Ada ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Sepertinya tidak ada. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu ingin sampaikan untuk minggu depan, kita akan langsung praktikum. Jadi, bagi kalian yang punya laptop, tolong di bawah ya untuk minggu depan. Nah, bagi yang tidak punya, tidak perlu khawatir, kita bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak.
semangat belajarnya. Ibu duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.